Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri hingga hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah dengan hidup ini? Hati terasa sempit, pikiran penuh, rezeki terasa seret, masalah datang silih berganti, dan kita merasa seperti berjalan sendiri. Padahal, di dekat kita ada amalan sederhana, ringan di lisan, tapi dahsyat di sisi Allah. Amalan itu adalah membaca Subhanallah sebanyak 100 kali setelah sholat Isya. Sahabatku, kalimat Subhanallah bukan sekadar ucapan biasa. Ia adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci, Maha Sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, sejatinya kita sedang membersihkan hati kita dari keraguan, dari prasangka buruk, dari keluh kesah terhadap takdir. Bayangkan, setelah sholat Isya, saat dunia mulai tenang, aktivitas mulai berhenti, dan kita duduk sejenak, mengangkat tangan atau menundukkan kepala. Lalu kita ucapkan, Subhanallah, 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 pelan, penuh penghayatan, maka di saat itu, hati kita sedang dibasuh oleh cahaya zikir. Sahabatku, ada keistimewaan luar biasa dari membaca Subhanallah 100 kali setelah Isya. Yang pertama, hati menjadi tenang. Di dunia yang penuh kebisingan ini, hati kita sering lelah. Tapi zikir adalah obatnya. Ketika kita mengulang Subhanallah, kita sedang mengingat Allah, dan Allah berfirman. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan uang yang menenangkan, bukan jabatan, bukan pujian manusia. Tapi zikir, dan 100 kali, Subhanallah, adalah terapi hati yang luar biasa. Sahabatku, keistimewaan yang kedua, diampuni dosa-dosa. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa zikir dapat menggugurkan dosa, bahkan sebanyak buih di lautan. Bayangkan, dosa yang kita anggap kecil, yang kita lupa, yang kita ulangi, bisa Allah hapus hanya dengan kita duduk beberapa menit setelah Isya. Mengucapkan Subhanallah 100 kali. Bukankah ini tanda kasih sayang Allah yang begitu besar? Allah tidak mempersulit kita, justru memudahkan jalan ampunan. Tapi seringkali, kita yang lalai. Sahabatku, keistimewaan yang ketiga, mendatangkan keberkahan rezeki. Kadang kita bekerja keras, siang malam, tapi hasilnya terasa kurang. Bisa jadi, bukan karena kurang usaha, tapi karena kurangnya zikir. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, kita sedang mengakui kesempurnaan Allah dalam mengatur rezeki. Dan Allah mencintai hamba yang selalu mengingatnya. Ketika Allah cinta, maka Allah cukupkan. Rezeki tidak selalu berupa uang, tapi bisa berupa ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan hidup yang terasa cukup. Sahabatku, keistimewaan yang keempat, menjadi cahaya di hari kiamat. Di hari di mana manusia kebingungan, gelap, penuh ketakutan. Zikir kita di dunia akan menjadi cahaya. Bayangkan, setiap Subhanallah yang kita ucapkan, menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Maka jangan remehkan zikir yang sederhana ini. Karena bisa jadi, justru inilah yang menyelamatkan kita nanti. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan satu momen. Setelah Isya, rumah mulai sunyi, lampu redup. Kita duduk sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Hanya kita, dan Allah.
Lalu kita mulai berzikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Air mata perlahan jatuh. Hati yang tadinya gelisah, mulai terasa ringan. Masalah yang besar, terasa kecil. Karena kita sadar, Allah Maha Besar. Inilah kekuatan zikir. Ia tidak mengubah keadaan secara instan. Tapi ia mengubah hati kita. Dan ketika hati berubah, hidup pun ikut berubah. Sahabatku, amalan ini sangat ringan. 100 kali, Subhanallah, mungkin hanya butuh 5-7 menit. Tapi seringkali, kita lebih lama memegang handphone. Lebih lama scrolling tanpa arah. Mengapa tidak kita sisihkan sedikit waktu untuk sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup kita, dunia dan akhirat? Mulai malam ini, jangan langsung bangkit setelah sholat Isya. Duduklah sebentar, tundukkan kepala, rasakan kehadiran Allah, dan ucapkan dengan penuh cinta, Subhanallah, sebanyak 100 kali. Tidak perlu tergesa, tidak perlu keras. Yang penting, hadirkan hati. Sahabatku, jika kita istiqomah, malam demi malam, maka perlahan kita akan merasakan perubahan. Hati lebih lembut, pikiran lebih jernih, rezeki terasa cukup, dan hidup terasa lebih dekat dengan Allah. Dan ingat, amalan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amalan besar tapi jarang dilakukan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, Ya Allah, lembutkan hati kami dengan zikir kepadamu. Ya Allah, jadikan lisan kami selalu basah dengan menyebut namamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, lapangkan rezeki kami, dan tenangkan hati kami. Jadikan kami hamba yang istiqomah dalam mengingat-Mu, hingga akhir hayat kami. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.